Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan yang pertama berjudul Merajut Kebinekaan, Menguatkan Cinta Tanah Air. Saya akan memperkenalkan diri, saya Shelly yang akan memandu podcast Dialog Kebangsaan kita yang sangat menarik ini. Kita bakal ngobrol ringan tapi dalam banget tentang gimana sih cara bikin kita makin cinta sama Indonesia kita ini. Jadi jangan kemana-mana. Dengerin sampai habis ya. Hari ini kita kedatangan sosok inspiratif banget yang siap berbagi energi positif buat kita semua. Saya perkenalkan sobat bangsa kita yang pertama, yaitu Kak Krisna, Halo, yang kedua Kak Lut, yang ketiga Kak Ovi, halo. dan yang keempat, yang paling muda, paling kece, Kak Tio. Halo. Oke, bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, atau berada di medan perang. Tapi jauh lebih luas dari itu. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, termasuk kita semua, dimanapun berada dan apapun profesinya. Ada 5 dasar bela negara yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya Sobat Bangsa. Mari kita tanya tentang sobat-sobat kita yang kece-kece ini. Pertama nih, aku mau tanya dong sama yang paling muda di sini nih, di Kak Tio. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah arus globalisasi yang membuat orang lebih kagum pada budaya luar? Silahkan Kak Tio. Wah, menurut saya pertanyaan ini sangat menarik ya. Karena memang arus globalisasi membuat kita lebih mudah mengakses budaya dari luar negeri. Mulai dari musik, film, gaya hidup, bahkan pola pikir. Hal ini menimbulkan timbulnya resiko rasa cinta tanah air yang akan makin terkikis. Namun harus digarisbawahi, globalisasi tidak harus jadi ancaman, justru bisa jadi peluang. Caranya adalah dengan menumbuhkan cinta tanah air yang kontekstual, relevan dengan zaman. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah arus globalisasi. Seperti anak muda bisa menciptakan konten digital, baik itu musik, film, desain, atau game, dengan sentuhan budaya Indonesia. Misalnya ada motif batik atau daerah yang dipadukan dengan fashion modern dengan fashion yang memiliki ada atau cita rakyat diangkat menjadi film animasi. Lalu yang kedua ada bangga menggunakan produk dalam negeri. Hal ini bukan sekedar slogan, tapi betul-betul memilih produk lokal yang berkualitas. Dengan begitu kita akan membantu ekonomi bangsa sendiri. Lalu yang ketiga ada manfaat teknologi untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia. Pada saat ini media sosial bisa jadi panggung global untuk menampilkan kekayaan alam, budaya, dan kreativitas Indonesia. Banyak influencer atau kreator muda yang berhasil mendunia karena mengangkat kearifan lokal. Lalu ada yang keempat, memahami sejarah dan nilai perjuangan bangsa. Dengan mengenal perjuangan pahlawan dan proses panjang bangsa ini sendiri. Kita akan lebih menghargai identitas Indonesia. Ini bisa dilakukan lewat membaca atau berkunjung ke museum atau diskusi kebangsaan. Lalu memperhatikan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cinta tanah air bukan hanya bendera dan lagu, tapi juga disiplin, jujur, menghormati keberagaman, dan berkontribusi positif di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada mengadopsi hal baik dari budaya luar tanpa kehilangan jati diri. Kita boleh kagum dengan teknologi Jepang, musik-musik Korea, K-pop, atau film Hollywood, tetapi kita tetap harus menjadikan budaya Indonesia sebagai akar kita. Jadi dengan kata lain, cinta tanah air di era globalisasi berarti mampu terbuka terhadap dunia luar, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Globalisasi tidak harus membuat kita kehilangan identitas, justru menjadi ajang menunjukkan kekayaan bangsa ke dunia. Gitu, Kak Sheryl. Oke, oke. Berarti kita boleh ya
Kayak suka K-pop, suka drakor, suka film Hollywood nih. Yang penting kita berpijak pada kearifan lokal. Ya, betul? Iya, setuju banget. Oke, lalu ini kan berarti cinta tanah air itu penting banget ya buat memperkuat rasa dan kesatuan bangsa ya. Lalu kenapa sih rasa cinta tanah air itu penting untuk memperkuat itu? Coba Kak Krisna, tolong dijawab. Pertanyaan yang super dari Kak Sally ini. Ya seperti yang diutarakan oleh Bung Tio tadi ya, cinta tanah air itu juga menghormati keberagaman. Cinta tanah air itu ibarat lem yang merekatkan seluruh bangsa Indonesia ini dengan perbedaan yang dimilikinya. Indonesia ini kan negara yang sangat beragam. Ada lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta budaya. Kalau tidak ada rasa cinta tanah air, kita gampang sekali terpecah karena perbedaan itu. Dengan cinta tanah air, kita belajar melihat keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman. Contohnya, kita bisa melihat dalam sejarah para pendiri bangsa dulu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu Indonesia Merdeka. Semangat itu lahir dari rasa cinta tanah air yang mendalam. Jadi, cinta tanah air itu bukan sekedar slogan, tapi energi yang menyatukan kita, menjaga persatuan, dan membuat bangsa ini tetap berdiri kokoh sampai hari ini. Itu Oke, Kak oke. Sel. Lalu gimana sih Kak, kita nih sebagai generasi muda ya, itu tuh tumbuh gitu loh, rasa bangsa, kok bangsa, bangga terhadap identitas nasional di tengah arus globalisasi yang sangat-sangat-sangat ini. Nah, untuk cara menumbuhkan rasa bangga terhadap generasi muda, terhadap identitas nasional di tengah arus globalisasi ini, perlu diketahui ya Kak Sel ya, globalisasi itu kan bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi dia membuka peluang kita bisa belajar, bekerja, dan berkarya tanpa batas ruang dan waktu. Tapi di sisi lain, kalau tidak hati-hati, kita bisa kehilangan jati diri dan terhanyut oleh budaya luar. Nah, disinilah peran generasi muda. Cara sederhana bisa dimulai dari memilih produk lokal, melestarikan budaya daerah, atau terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat. Di era digital ini, anak muda juga punya ruang besar untuk menunjukkan identitas nasional. Misalnya lewat musik, film, konten edukasi, karya seni, bahkan inovasi teknologi yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Intinya, globalisasi tidak harus membuat kita kehilangan identitas. Justru dengan cinta tanah air, kita bisa tampil percaya diri sebagai bangsa Indonesia di tengah dunia yang serba terbuka ini. Begitu Kak Sel. Bagus banget Kak Krisna. Berarti generasi muda itu punya peran besar ya. Bukan hanya sekedar menikmati hasil pembangunan, tapi juga ikut berkontribusi membangun bangsa tanpa membuat kita kehilangan identitas gitu ya Kak Krisna ya. Betul sekali Kak Sel, seperti itu. Oke, lanjut nih ke setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila itu sering disebut sebagai fondasi bangsa kan. Lalu bagaimana sih cara generasi muda yang menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Coba Kak Lutfi minta tolong dijawab Kak Lutfi. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Seli. Menurut saya, generasi muda bisa menghidupkan nilai Pancasila lewat tindakan sehari-hari, bukan hanya dengan menghafalkan sila-silanya. Misalnya, dengan menghormati perbedaan agama dan budaya sebagai implementasi sila pertama dan ketiga. Menolong sesama yang membutuhkan merupakan implementasi sila kedua. Ikut aktif di organisasi atau kegiatan sosial adalah implementasi sila keempat, serta berlaku adil di lingkungan sekolah atau kerja merupakan implementasi sila kelima. Dengan begitu, Pancasila bukan sekedar teks, tapi benar-benar hadir dalam tindakan nyata. Begitu, Kak Seli. Oke, banyak muda itu kan mungkin merasa ya, Pancasila itu kan sangat-sangat teoritis ya, yang hanya Benar ada di buku. sekali. Nah, bagaimana sih cara membuat Pancasila terasa nyata, relevan, dan dekat dengan kehidupan kita nih yang Gen
Caranya adalah dengan memberi contoh nyata yang sesuai dengan dunia mereka. Misalnya, semangat gotong royong bisa diwujudkan lewat kolaborasi dalam membuat konten kreatif. Atau sila keadilan bisa diterapkan dengan menghargai perbedaan pendapat di media sosial. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan anak muda, Pancasila akan terasa lebih relevan dan hidup. Terus nih, kita kan juga harus rela berkorban ya untuk bangsa dan negara ya. Kalau rela berkorban demi bangsa dan negara itu kan biasanya dikaitkan dengan ikut perang, harus ikut perang nih. Menurut Kakak, apa sih makna rela berkorban di zaman sekarang ini? Kalau menurut saya ya, rela berkorban itu tidak harus ikut berperang. Menurut saya, maknanya lebih luas, yaitu berani mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya, rela meluangkan waktu untuk kegiatan sosial, bekerja keras agar bangsa ini maju, atau berani jujur walau tidak menguntungkan diri sendiri. Semua itu adalah bentuk pengorbanan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, Kak Seli. Oke, yang terakhir nih, sobat bangsa yang terakhir yang ada di Zoom ini atau podcast ini, kok Zoom sih? Podcast maksudnya. Menurut Kakak, apa saja kemampuan dasar yang perlu dimiliki generasi muda sebagai bekal dalam bela negara? Menurut Kak Ovi. Makasih Kak Seli. Wah, kalau kita dengar ya, jawaban sobat-sobat bangsa sangat keren. Tapi tahu nggak sih Kak, ada lagi yang namanya kemampuan awal bela negara. Nah, ini tuh kesiapan dasar kita semua, setiap individu warga negara, untuk turut serta dalam usaha pertahanan bangsa. Tentunya sesuai peran dan kapasitas masing-masing ya. Nah, kesiapan ini tidak melulu soal militer ya, sobat bangsa, tapi juga kesehatan fisik, kesehatan mental, disiplin, tanggung jawab, literasi digital, dan kepedulian sosial. Jadi, sebagai individu yang nantinya akan berkontribusi, tentunya kita perlu siap dan sehat ya. Fungsinya untuk apa sih kemampuan awal ini? Fungsinya untuk rasa syukur kita bisa mendukung produktivitas bela negara dengan maksimal untuk mempersiapkan diri bersatu padu menjadi lebih kuat. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kemampuan dasar bela negara itu nggak cuman fisik ya, tapi mental dan moral ya Kak Ovi ya. Iya, betul. Betul, Kak. Bukan hanya fisik ya, tapi juga mental dan moral. Kita kasih contoh kecil yang fisik aja deh. Kan kita hari ini lagi melaksanakan podcast yang seru ini ya. Nah, kalau misal nih, salah satu dari kita, misal hostnya sakit, wah bakal gak jalan ini podcastnya ya kan? Padahal bisa jadi podcast ini bisa membuka wawasan kebangsaan teman-teman penonton. Jadi pastikan sobat bangsa kuat dan punya kemampuan awal bela negara ya. Iya, Kak Ovi, siap. Semoga di sobat negara yang lihat podcast ini juga sehat mental dan sehat fisik agar bisa menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Oke, sobat bangsa. Dari obrolan kita hari ini ada satu pesan penting yang bisa kita tarik. Bela negara itu bukan hanya tugas aparat atau tentara, melainkan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Kita semua bisa berkontribusi nyata dalam menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Bela negara dimulai dari hal-hal sederhana. Mari bersama-sama dengan semangat kebersamaan menjadikan nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, melainkan praktek hidup sehari-hari. Karena Indonesia yang kuat, bermartabat, dan berdaulat hanya bisa berwujud jika setiap warganya siap membela dan mencintai tanah airnya. Bener nggak sobat-sobat bangsa yang ada di sini? Bener banget, Kak. Sekali Mbak Seli. Terbaik emang. Wah, nggak kerasa ya sobat. Obrolan kita hari ini sudah sampai di ujungnya. Semoga cerita dan inspirasi dari podcast Dialog Kebangsaan ini bisa bikin kita semua makin cinta tanah air. Terima kasih sudah dengerin sampai habis. Jangan lupa tetap semangat, tetap berkontribusi, dan tetap bangga jadi Indonesia. Saya tutup dengan pantun.
Jalan-jalan di Pantai Manakara, melihat budaya penuh warna. Bersatu kita dalam Bhinneka, cinta tanah air makin terasa. Terima kasih pada sobat-sobat bangsa yang ada di sini, yang ikut podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga sobat-sobat bangsa yang sedang menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment tentang apa yang sudah Anda wujudkan kepada bangsa kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa. Ya, sampai jumpa Kak Fel. Bye.